ibu-ibu, terima kasih nih untuk ibu-ibu yang tadi sudah memaparkan nih gambar, cerita bergambarnya. Ada kelompok bagus nih, kelompok pintar, kelompok cerdas, dan kelompok smart. Karena ibu-ibu sudah memaparkan dengan hebat, mari kita sama-sama tepuk hebat. Ayo bu, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah, tadi bagus ibu-ibu nih yang dari kelompok pintar yang memaparkan tentang seorang anak, ya, seorang anak yang harus bekerja sebagai apa bu? Iya, penjual koran, sehingga dia tidak bisa sekolah. Dia harus menyetorkan hasil penjualan korannya ke ayahnya. Padahal dia sangat ingin bersekolah ya bu, dan dia pasti mempunyai cita-cita. Nah, kegiatan contoh dari gambar cerita ini itu adalah salah satu contoh eksploitasi anak ya bu. Ya, ini artinya memanfaatkan tenaga anak. Kemudian tadi gambar dari kelompok cerdas. Nah, Ibu Mira kelompok cerdas, bagus nih tadi, benar ya bu. Gambar ini menceritakan seorang istri yang ditinggal suaminya. Ya, dia harus menghidupi anaknya, tapi dia tidak sanggup dia mengurusi anak yang masih bayi. Kemudian dia membawa anaknya kerja, tapi dia tidak sanggup lagi. Akhirnya dia menjual anaknya, ya. Mungkin dia berpikir dia mendapatkan uang dan anaknya ini akan hidup enak dengan orang kaya. Tetapi ternyata anaknya disalahgunakan, ya. Anaknya digunakan untuk mengemis ya bu. Nah, ini juga termasuk eksploitasi anak ya bu ya, menjual untuk mendapatkan uang, dan itu adalah eksploitasi anak. Nah, tadi kelompok smart ya, kelompok smart nih. Tadi juga kelompok Ibu Nia, kelompok smart juga bagus nih. Tadi benar ya bu. Bapak ini juga ada seorang bapak ya yang orang tua tunggal, ini ditinggal istrinya, dan dia membawa anaknya bekerja. Nah, membawa anaknya bekerja, dan perlu diingat ya bu, tenaga anak-anak dan tenaga dewasa itu berbeda ya bu. Di sini bapaknya kerjanya sebagai pemecah batu, otomatis menguras tenaga ya bu ya. Nah, pasti kan tenaga anak-anak kan nggak sebesar orang dewasa ya bu, karena harusnya anak-anak itu belajar, bermain. Nah, kemudian ketika dia bekerja, tetapi pemenuhan gizinya juga kurang nih bu. Akhirnya kan dia jatuh sakit. Akhirnya dia dibawa ke puskesmas karena kata dokternya kecapean dan kurang gizi. Nah, ini memanfaatkan tenaga anak juga sama salah satu contoh eksploitasi anak ya ibu-ibu. Nah, di sini ada unsur eksploitasi ya bu ya. Eksploitasi itu untuk mencari keuntungan, memanfaatkan anak untuk mencari keuntungan. Keuntungan itu ada dua ya bu, ada yang materi, ada yang bukan materi. Nah, materi itu memperoleh uang, contohnya itu anak dilacurkan. Paham ya bu? Iya betul bu. Nah, anak dipekerjakan, anak digunakan untuk mengemis. Nah, ada juga eksploitasi yang bukan materi bu. Yang bukan materi itu yang memanfaatkan anak mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya itu anak perempuan yang dinikahkan
dengan laki-laki yang lebih kaya atau berkedudukan terhormat. Jadi orang tuanya ingin mendapatkan status yang tinggi, jadi dia memanfaatkan anaknya untuk dinikahkan dengan keluarga yang level kedudukannya tinggi, Bu, seperti itu. Atau juga dinikahkan untuk mendapatkan uang. Ada kan seperti itu, Bu? Nah, itu juga salah satu eksploitasi ya, Bu ya. Nah, Bu, eksploitasi ini itu dapat mengakibatkan dampak yang buruk untuk anak ya, Bu. Nah, ini Bu, coba disambil lihat di sini. Nah, ya. Ini akibat buruk atas eksploitasi anak. Yang pertama ini anak putus sekolah. Nah, otomatis kalau anaknya bekerja, dia tidak punya waktu untuk sekolah. Kemudian perkembangan fisik anak terganggu. Nah, karena dia bekerja, apalagi pemenuhan gizinya kurang, otomatis dia fisiknya akan terganggu. Ya, mungkin kurus atau juga stunting. Tahu ya, Bu? Ya, seperti itu. Yang ketiga, menjadi penakut, murung, dan menarik diri. Nah, dia mungkin jadi murung. Dia ngelihat temannya sekolah, dia tidak. Dia jadi tidak mau beradaptasi, ya, Bu ya. Kemudian yang keempat, anak terkena PMS, penyakit menular seksual atau HIV AIDS. Nah, kalau anak diperjualbelikan atau anak dilacurkan, biasanya tuh anak itu akan terkena penyakit menular seperti itu. Itu akibatnya, Bu. Itu yang sangat bahaya banget. Kemudian yang kelima, tidak mempunyai masa depan, kehilangan cita-cita. Otomatis kalau dia tidak sekolah, dia tidak bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Nah, harusnya dia cita-citanya pengen jadi dokter, karena dia diminta orang tuanya bekerja, otomatis dia tidak bisa sekolah ke jenjang sampai ke dokter. Jadi dia kehilangan cita-cita, Bu. Yang keenam, anak berpotensi mengulang kembali eksploitasi yang dialaminya. Nah, ketika dia dapat eksploitasi, nah dia di kemudian hari itu kayak ada perasaan akan mengeksploitasi lagi anaknya. Itu jadi akan beruntut, Bu. Ya. Kemudian yang ketujuh, anak kehilangan percaya diri. Nah, anak-anak jadi minder, Bu. Oh, teman yang lain mah sekolah sampai tinggi, oh saya mah jadi tukang batu aja. Nah, dia jadi minder. Yang kedelapan, anak dapat terluka atau sakit-sakitan seperti tadi, jadi Bu ya, kayak pemecahan batu, ya otomatis dia akan terluka gitu karena bukan pekerjaannya. Yang 9, anak tidak punya waktu untuk bermain karena dia sibuk, dia waktunya hanya bekerja. Kemudian yang 10, anak stres dan tertekan, ya otomatis anak tuh stres. Harusnya anak bekerja, harusnya anak tuh belajar dan bermain. Yang ke-11, anak terpisah dari keluarganya, Nah, harusnya anak itu dekat sama keluarganya. Karena anaknya harus bekerja, dia tidak dekat nih sama orang tuanya, jadi seperti jauh ya, Bu ya. Nah, ibu-ibu, dilihat buku pintarnya ya. Di situ ada contoh eksploitasi anak. Nah, dibuka bawah Ibu ya. Ya betul, Bu. Nah, buka halaman 41 ibu-ibu. Ya, sudah dibuka? Sudah. Nah, di situ ada contoh eksploitasi anak. Ada 3 contoh, ada 3 jenisnya ya. Yang pertama itu pemanfaatan tubuh anak. Nah, eksploitasi yang memanfaatkan tubuh anak. Contohnya apa? Di situ yang pertama anak dilacurkan. Yang kedua, pornografi anak, Bu. Yang ketiga, anak mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba. Seperti tadi ya, Bu ya. Yang contoh gambar kedua tadi, anaknya dijual, kemudian dimanfaatkan untuk pengemis tadi ya. Kemudian jenis yang kedua adalah pemanfaatan tenaga. Contohnya memecah batu, mengupas kerang, memulung sampah, menyelam untuk mengambil batu atau mutiara yang ke dasar laut.
ada yang mendulang emas, atau bekerja lebih dari 3 jam per hari dan terus menerus. Nah, itu contoh eksploitasi anak yang memanfaatkan tenagaannya anak. Nah, yang ketiga itu pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak, Bu. Nah, contohnya itu perkawinan pada anak usia sebelum 18 tahun. Nah, tadi ya ada juga anak yang dijual untuk bayar hutang, seperti tadi yang tujuannya untuk ada juga yang tujuannya untuk bukan materi ya, untuk namanya untuk mendapatkan kedudukan tinggi ya, biar tersohor seperti itu. Nah, itu contoh-contoh eksploitasi anak. Nah, Ibu ada yang mau ditanyakan sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya? Ya, oh paham? Ya.